Ini kami dari sahabat-sahabat Resbumi untuk bergabung menyempurnakan pertemuan kita ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan untuk Mas Dadik ya, Mbak Bapak atau Mas Hernadi Sasmayaji. Waalaikumsalam. Salam. Ini adalah Ketua Resbumi Gunung Pring. Resbumi itu singkatan betul? Nggih. Untuk monggo Mas Dadik dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya bersama teman-teman ini tergabung dalam lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia. Nahdlatul Ulama Resbumi. Menika nggih. Lah itu sangat beruntung sekali kita pada malam hari ini kedatangan dan kerawuhan Bapak Marsam yang sangat-sangat, kalau bagi saya itu sangat konsisten sekali dengan dengan media seni yang telah ada termasuk nguri-uri kebudayaan tradisional kita. Itu kan kalau sekarang kan kebudayaan semacam itu sekarang sudah semakin terkikis Kalau yang pertama, kalau yang perlu saya tanyakan itu dari semacam keuntungan secara psikis atau jiwa itu ketika mendalami berpengalaman sebagai pemain ketoprak dan wayang itu apa Pak? Sehingga itu bisa menjadi energi yang begitu kuat sehingga tetap konsisten berdiri di daerah itu gitu loh Pak. Ya. Kalau untuk ketoprak, saya tertarik setelah ketoprak itu punya cerita sejarah. Jadi ketoprak itu dulu itu cuman legenda dan dongeng. Terus akhir-akhir ini itu sejarah itu masuk dalam cerita ketoprak. Lah kula niku kok remen sejarah, dados kula nyemplung ketoprak. Awalipun mboten remen kula. Kula sampun nate pun ajak wonten Magelang tahun 67 dipun ajak kalian rencang. Iya nonton ketoprak, lakoni suminten edan. Penontonipun penuh. Rajeng kula mlebet sandangane kok mau nganggo iket, nganggo klambi biasa, kula medal ora seneng. Nggih. Namun setelah ada cerita-cerita sejarah Mojopahit, ngantos sejarah Demak Bintoro, terus kemudian adanya Pati, adanya Mataram, sampai ke Yogyakarta, Surakarta. Menika tertarik menggali menika, malah kawula remen menggubah cerita-cerita yang sudah ada yang membodohi masyarakat. Nek kula gadah kanca seneng iki orang ini iki kudu dingenekke. Sampun nate masalah ketoprak rapatipun wonten Gunung Sari, kula pas wangsul kok dipun timbali mriku. Dadi lare-lare kanca-kanca Ansor badhe ketoprakan. Nggih. Nyuwunipun lampanipun Sunan Kalijaga Raden Said. Lan menika nimbali ketoprak putranipun Pak Gito Gati naminipun Bayu, ngundang Pak Abdullah wakilipun menika wonten mriku cerita. Oh lakone ngene. Lajeng dumugi kula, pendapat Pak Marsam gimana? Ayo kita bedah lagi, kalau saudara-saudara Ansor mau bikin itu, memang ada adine si Raden Said nututi kakange sing ditundung lunga nganti meteng kok lahir diguwang neng kuburan. Ini sudah pembuangan, ini kan sudah bukan contoh lagi. Dijenengke Kidang Telangkas. Ana wong jejodohan nganti tuwa ranti anak, nemu bayi neng kuburan, diopeni. Kidang Telangkas Ki Gedhe Tarup merga ranti anak, tipe anak dijenengke Joko Tarup. Bareng wis Joko kok entuk bojo widodari. Bisa nerima enggak ini teman-teman Ansor? Nek uang kok ndek bojo widodari, uang urip lho niki.
dipujul. Niku mboten siat dilakokke. Kalau Bali Jakarta, Bali sida dilakokke. Lah sampean usul kon bedah nganggo kae akhirnya mikir-mikir nek arep dilakokke nyoh tak kei bukune kula. Lajeng ora duwe anak jenenge dados menawi Joko Tarub menika klebet apa legenda. Carangan. Bukan nggih, carangan. Bukan sejarah. Namung Raden Saidipun leres yang jadi Kanjeng Sunan Kalijaga. Sing siarnya dengan gamelan dan wayang. Lah kula netepi ngugemi wayang terus niku kula nggih namung nglajengaken ngendikanipun Kanjeng Sunan Kalijaga yang siar Islamnya itu melalui budaya. Beliau adalah budayawan besar, Kanjeng Sunan Kalijaga itu. Nggih. Boleh pertanyaan lagi? Ya, silahkan. Kalau dulu tentang wayang Barata Segera itu, terus ada nggak kira-kira hubungan dengan ketika ada yang timbul lahirnya Ria Jenaka di TVRI itu, Pak? Itu kan juga Ria Jenaka yang Punakawan itu ya. Niku ingkang dandosi kula, Pak. wah, Dados Pak Sampan Hismanto Semar nggih. Lajeng Slamet Pak Slamet Harto menika garingipun. Petroipun menika SK, bagongipun Ateng. Menika kula nek ndandani wong papat niku dibayar 20.000. kisaran Tahun 80 sekian 90 ingkang kula ndandosi tahun 90-an. Ya. Pas Ngantos sepriki haulipun Pak Sampan menika mesti ngundang kula putranipun nggih. Lajeng Mas Slamet Harto menika pisah kalian kula tahunipun kesupen pamit kalian kula. Mas omahku dibayar sak meter diregani 800.000. Kula guyone, kula pas main bareng rabi neh no. Ayo. Menika pisah kalian kula kondur Solo. Wong nggih tanahipun kathah. Dados Ria Jenaka menika idenipun Pak Sampan. Itu kan pencerahan kepada masyarakat sebenarnya. Walaupun guyon-guyon ada pendidikannya. Lah wayang panggenan kula menika nggih ngaten. Jadi di tengah-tengah cerita itu yang sudah digarap, sudah berubah dengan wayang-wayang yang dulu. Kados kula sebagai Bagong dan teman itu misinya pemerintah itu otomatis walaupun tidak diperintah kita akan mulai dari Pak Harto. Piye bingung ya anake pirang-pirang rantinggon. Mula transmigrasi itu kan misi. Mula aja kakean loro wae cukup itu kan BBK, apa? KKB. Itu walaupun tidak disuruh kami sebagai seniman otomatis Pak pasti keluar program pemerintahnya. Ya seperti saya dan teman-teman saya corona barang keluar wonten griya menika pun hubungi bikin doa dengan versi masing-masing doanya masalah corona. Kula ndamel wonten mriki rencang-rencang wonten ingkang wonten Jakarta ndamel lajeng sampun kaping kalih siaran wonten TVRI saking Kemendikbud yang menyiarkan. Itu yang doa anak panggung itu. Ya, doa anak panggung. Itu doa anak panggung. Kami sempat buka tapi belum sempat menikmati. Mungkin bisa diungkap. Mangke kula gadah mangke kula kintun. Doa anak panggung ini memang itu sebuah ya itu kan pernah Mas Banowo njaluk toh. Kula share nggih, monggo. Terus ada pertanyaan dari Mas Haji Teranggono. Itu apa ininya? Maksudnya. Ya kita sebagai bangsa Indonesia, kami adalah anak panggung. Bersama-sama dengan Kemendikbud, kami diminta untuk berdoa melalui versi kami. Terus kalau sebagai pimpinan meminta kepada anggotanya, terus kemudian doanya dari tembang sinom itu ada 9 pupuh, 9 baris, jadi 1, 2, 9 orang tembangnya masuk ke situ. Mangke dalem aturi. Matur nuwun. Kalau pertanyaan lanjut dulu
alumni Barata kayak. Itu yang sekarang menjadi artis-artis itu siapa Pak? Yang sekarang berhasil. Kalau alumni Barata ya nek artis niku keduren nggih wonten naminipun Kentus menika wakil kula. Nggih. Kentus peran bagus itu. Ya, yang bagus yang ganteng itu. Itu Kentus itu nggih moh disebutnya yaitu juga bintang film. Lajeng Ki Slamet itu juga bintang film laga. Kemudian teman-teman saya itu kalau dulu namanya instruktur fighting yang sekarang namanya sutradara laga. Nggih ta. Menika kathah lajeng kanca kula ingkang wonten mriki nggih kathah ingkang tepang terutama Mas Agung. Ya. Agung. Niku kula berkiprah beliau itu seneng nonton. Ya. Pada malam hari ini juga insya Allah nonton Pak lagi. Ya. Pak Adi Mulya menika bojonipun sareng main kalian kula. Oh. Pak Oong menika menawi tanding mengsahipun kalian tokoh nggen kula. Kula menika kalian kanca-kanca PSHT Mas. Nggih. Lajeng Pak Adi Mulya, lajeng damel Nusantara. Nggih. Bu Endang Setia mereka sareng main. Beliau itu dosen UI, seneng nulis. Ya. Tuh, kalian kula apal nggih sareng dados tunggal. Nggih, namung sejarahipun rak nggih saking Setyahati kang pendet Nusantara menika. Nggih. Menika. Napa malih? Monggo. Monggo Pak Jadi untuk dilanjutkan pertanyaannya. Belum sedang. Pak Toto, tak saya mengumpulkan pertanyaan lagi monggo. Monggo. Iya. Ya. Sebenarnya Muntilan ini saya anggap juga sebagai apa itu condro di mukanya orang-orang yang akhirnya apa itu terkenal di dunia TV itu seperti. Betul Mas. Jadi barangkali orang Muntilan sendiri nggak ngerti. Jadi ada tokoh dari Muntilan itu di Surabaya itu sangat terkenal. Namanya Pagi dan Sriono. Sekarang masih. Pada orang ngerti toh. Belum pernah dengar. Jadi pernah tetangga saya yang angkatan udara itu di kerajaan Pak Nardi. Sedo. Pas saya pulang ada yang layat. Terus saya bareng dengan tokoh tua di situ salaman. Adik pundi kula niki griyane. Loh, asli saya dilahirkan di Solo. Lah kok nggak pernah lihat? Saya di Jakarta, saya pemain wayang wong. Di sini ada tokoh yang namanya Pagi Sriono. Itu itu teman saya di Surabaya. Sampai meninggal di Surabaya. Itu dari Muntilan. Kalau nggak salah dari Tambaan sama dari mana itu. Terus ada tokoh ya daerah situ. Ada tokoh ketoprak juga yang namanya sing beken namanya Cipto Belong. Itu dia ngikut sebagai tangan kanannya grup ketoprak terbesar Siswa Budoyo. Oh itu Pak Cip Ngadirojo itu kan. Betul. Cip Dirojo itu. Kan sudarawan Bu nggih. Sudah. Nggih. Ngadirojo Muntilan. Ngadirojo. Itu Pak Cip. Nginggil pasturan nggih. Nggih, kula sering mriko kula rumiyin. Kalau dulu Gepeng itu? Gepeng itu koplak, tapi beliau keliling sama saya. Mubeng gitu. Dulu pengalamannya beliau adalah di Lokaria Tegal. Jadi dengan keluarganya itu di Tegal itu diopeni ini dari Kodim. Jenenge apa ta ya grup itu dari Kodim itu. Di Tegal itu ada Wayang Wong, terus ada Lokaria. Lokaria itu antara lain Asmuni dan Tarsan, belum masuk Sri Mulat. Ya. Nah itu Mas Gepeng itu kan pengendang, namanya Waris kan itu.
Gepeng itu pengendang, dimintain sama Lokaria itu kon ngendangi langgam tapi nganggu, kalau itu kan pakai selo. Ya. Kalau ini pakai kendang Kendang tenang. langsung. Itu pengalamannya di situ Mas Gepeng itu. Ya. Iya, jadi di sini banyak tokoh. Ya. Gepeng. Terus ada lagi yang belum kelihatan dari dukun namanya Siwi. Dulu pernah bikin video klip sebelum SBY mencalonkan jadi presiden. Dulu kan orang paling bersih SBY itu. Kulo ingkang dipunjak. Jadi video saya itu disebarkan ke seluruh Indonesia. Kodam seluruh Indonesia. Pernah saya tahu di Magelang, keluarga dari besan saya pas datang, Pak, kok sampean ada ini di setel di sana? Oh iya, itu memang disebar Dalam bentuk wayang juga nih. mong Semar Gareng Petruk Bagong. Oh, ya. Semar Gareng Ya. Petruk Bagong. Ya, Waktu kawan. Pak SBY masih seneng nyanyi itu loh. Ya. Seneng nyanyi kan itu. Itu ada dengan Pak SBY nyanyi itu. Kali video klip itu ya. 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 Perjalanan pengalaman Ya. jenengan di luar negeri ketika Itu misi gini. budaya. Jadi perjalanan kehidupan ya. Ye, Dari betul, ya. dulu dari tahun 67 ya sampai tahun 89 itu dari desa ke desa, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi. Capek Pak saya, kesel. Berhenti dari ngikut orang sampai punya sendiri. Kerajaan itu pernah punya grup ketoprak namanya Setiap Budoyo, nggak ngerti kan? tahun kisaran tahun berapa itu Pak? Tahun 85 sampai 89. Wis gede loh padahal ya. Ya. Ini kok orang ngerti ya. Itu yang memberikan izin itu Pak Wirawan, itu PDK Kabupaten. Oh, Pak Irawan yang Magelang. pernah atau lenggah di kerajaan itu. Pak Bukan. Irawan. Nah, lenggahnya saya nggak ngerti, Ya. tapi kantornya nenggon kantor PJKA itu dulu, perumahan PJKA itu. Oh. Ya. Sing omah nih kali, jalan yang tambahan kan enten omah kuno. Stasiun, berarti Belum. Sekarang Yang sekarang pojokan dirubah Sonde. kayaknya. Apa Ya. masih ya? masih di belakangnya nih. Depannya kan tukang cukur. Ya. Nah, dulu kalau saya cukur ke situ, Oh, Pak Jabir cukur. Ya. saya cukurnya Pak Jabir. Ya. Saya ingat di situ buat kantor kebudayaan. Ya. Yang memberikan Ya. surat induknya Pak Irawan. Ya, itu ya Pak Irawan itu saya juga ingat itu juga itu dekat dengan anak muda itu waktu kami berkiprah di grup lawak itu pernah juga kami sama Pak almarhum Pak Ngarijo, almarhum Pak Dul Kholik ini lomba lawak sampai tingkat karisidenan di Purworejo. Ini Pak Irawan ini yang mengantar. Pripun Pak? Pertanyaan itu Pak. Ya itu perjalanan sampai ke luar negeri. Oh, iya. Jadi dari kota, dari desa ke desa, dari capek. Tahun 90 saya istirahat. Jadi anggota wae ning Jakarta. Jadi pulang kandang saya kalau ke Jakarta. Tapi tahun 1993 saya ingat itu ada misi kesenian Indonesia diwakili, saya masih anggota Wayang Orang Barata. Eventnya adalah festival musik tradisi internasional. Kemudian Indonesia mengirim Wayang Orang Barata. Itu di Istanbul, aku lali cerita. Turki. Di Istanbul, Turki. Sampai di sana ternyata pamflet, banner, spanduk yang dipasang itu gambar saya. Loh iki kok gambarku. Ya. Sama Singgareng. Terus gambarnya itu, tapi anaknya nggak diajak, itu adiknya almarhum Basuki yang namanya Ganis. Jadi saya Ganis, Gareng, iya. bagengnya namanya Ganis itu, adiknya almarhum Basuki Sri Mulat juga. Loh, gambarku tekan Istanbul pertama itu.
Jadi mainnya 2 kali, saya masih nyerabut jadi ngerangkep karena anggota kan terbatas. Jadi setelah jadi Gareng, saya ngerangkepnya jadi Indrajit. Ceritanya Ramayana. Itu Ramayana jadi komplit, bukan petilan tapi komplit di sana. Komplit cerita. Jadi bareng Gareng langsung dandan Indrajit. Gitu. Pentas 2 kali. Durasi berapa menit itu? 60 menit. 60 menit. 60 menit. Komplit. Ya. Satu jadi cerita. Jadi duitnya nggak ada, Mas. Cuman saya ke sana orang ongkos gitu. Dan pengalaman saya di sana tekan Blumus. Blumus itu masjid biru. Dari lantainya, sokonya, terus kemudian plafon kubahnya itu dari marmer yang warnanya biru. Yang ada di Istanbul itu. Rombongan berapa? 27 orang. Jadi yang ngerangkep Bagongi, ngerangkep Nabu, saya ngerangkep Indrajit. Dan pengalaman ora tahu mangan roti, ya tau kudu mangan itu yang besar. Ya, dia anu keras itu sama buah jaitun itu kan dubesnya itu anggota dubes itu cerita. Iki lho neng kulit marai halus tak ukai buah jaitun bareng tak mamah pahit. Itu pengalaman saya pertama. Dan yang dimakan anu Mas daging domba kalau di sana. Nek kene ra wong mangan kambing wedi nek darah tinggi. Orang sana itu makannya itu ya ora darah tinggi. Tuh. Terus kemudian dapat rumah makan Cina, wong pucuk kanca kabeh kok selak kepengin mangan itu. Tapi kita minta yang halal. Kalau Cina kan kenapa ramuannya mungkin. Ya. Oh iya halal. Berapa minggu tidak kepethuk sego itu di sana. Teng mriku ndelalae ming pinten niki 9 dinten. Itu 1993. Saya masih ingat karena saya masuk ke Istana Dulmabak, terus masuk ke Topkapi. Itu saya ngelihat pedangnya Kanjeng Nabi, terus kan atau tekonya Kanjeng Nabi itu. Saya mikir pedangnya sepanjang itu Kanjeng Nabi itu dulu tingginya seberapa gitu loh. Iya. Bawa banget Mas itu sarung pedangnya itu virus sama jamrut. Tapi yang enggak digosok loh, isih wutuh watu-watu itu. Terus kannya juga seperti itu. Ya, saya ke museumnya itu nonton. Ada jamrut terbesar di situ, ada jamrut kecil-kecil murup gitu nek petengan itu. Itu 9 hari. Itu berkat wayang panjenengan bisa ke sana. Iya, makanya dari desa ke desa, dari kota ke kota kok terus yang Istanbul. Kemudian negara berikutnya? Ke Nederland. 99. Jadi ada pemilu 99 ya kayaknya. 9. Ya. Yang menang PDI itu Megawati, tapi nggak jadi presiden, terus yang jadi Gus Dur. Ya. Itu saya di KBRI itu wis delok nganune partai-partainya kan tambah lagi itu. Itu di Kedubes. Di Den Haag. Saya keliling 8 kota plus 1 kota di Den Haag. Mampir nenggoni kedutaan besar, istilahnya Samit itu pamit karo njaluk sangu. Sangu tur pamit. Sangu pamit. Ada tuh. Festival Samit kan ada, tapi Samit yang lain. Itu kebetulan dubesnya Pak Abdurrahman itu dari Jawa Timur itu. Di Sangoni. Itu 99 itu 25 hari PP hampir sebulan. Main ke 9 kota. Termasuk enggak ke Suriname segala? Enggak. Kalau di Istanbulnya ketemu tak tututi, Pak. Kok iki omongnya Jawa kabeh kok ngendi ya itu. Tak tututi, saya takon. Jenengan wau
aku ora ngerti, kula basane mboten ngerti. Jenengan wau rasan-rasan wong ngendi kok omong Jawa. Jenengan wau rak rasan-rasan. Aku ora ngerti kuwi, aku basane kasar ngene. Kowe mau rasan-rasan wong ngendi? Aku wayang wong. Wayang wong gitu. Lah kowe kok ngendi? Aku Suriname. Nembe napa? Dharma wisata teng niki. Pas Turki ya. Orang asli Jawa, turunan Jawa ketemu orang asli Jawa di terus ngomong, lah wis ngerti Jawa, wis zaman cilik aku neng Yojo karo Semarang. Niku bapake Yojo, ibune Semarang, terus lahir neng Suriname bocah niku. Pun tahu cilikane dijak bapake wangsul teng Sleman, kalih teng Semarang kene mboke niku. Bapak mboke pun mboten enten. Ini pengalaman nih. Kalau Barata itu masih enggak tuh sekarang? Dalam? Masih enggak itu? Barata masih eksis. Masih. Ya ini berhenti. Saya pulang, adik saya mantu tanggal 15, saya habis pentas tanggal 7 kalau enggak salah hari Sabtu. Terus 8 minggu, 9 sampai rumah. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat ditelepon, "Mbah, ngopo?" Mboten sah kundur gedongnya digembok pemerintah. Nah, seperti itu. Dari awal 8 Maret itu. Jadi kula dereng napa entuk jatah karantina teng mriki karena sebelumnya saya sudah pulang. Kemudian selanjutnya tahun 99 itu di Nederland yang 9 kota itu. Lajeng kemudian sebenarnya 2003 itu harusnya ke ngenti iki Singapura. Mboten tanggane Pakistan. Itu visa sudah keluar, kemudian oleh presiden dilarang ojo Pakistan negara ngluwi melarat karo Indonesia gitu. Arep entuk opo? Nggak jadi, visanya sudah turun nggak jadi. Kok 2000 nganu toh? 2005 bar 2003 2005 2009 93 Istanbul, 95 harusnya ke Pakistan gagal. Kemudian 99 ke Belanda, 2010 ke Australia. Terus kemudian 2000 berapa itu ya? 10, 11 harusnya ke Jepang tsunami. Ya. Gitu. Enggak jadi ke Jepang. Badipun jadi itu juga cuman cinta dengan wayang, arep nggawa wayang neng Jepang. Itu bakul bakso sing arep nggawa. Bakso lapangan tembak itu namanya Pak Widianto. Itu bakul bakso ning sugih Mas. Outletnya di Indonesia itu ada 55 waktu itu. Jadi income-nya Mas 2 hari, malam Sabtu dan malam Minggu dan hari Minggu itu income-nya malam Minggu itu 1 M itu di Karawaci Mas. Minggunya 1 M sugih pancen. Mung bakul bakso maune nyurung lho Mas. Mane mung nyurung. Lah niku Mas ora sida Mas kono nganu keneng tsunami. Sik tak omongno teko meneh Mas. Amerika ya. Kulontosi malah kundur Solo, siram dawah teng kolah situ, mboten situ. Terus kemudian 2012 datang Prancis. Paris itu menyodorkan proposal bahwa wayang sudah diakui UNESCO milik dunia. Tapi di sana ternyata cuman wayang kulit. Nah kita sodorkan, kowe nek orang ngakoni wayang berarti bohong kamu ngakoni wayang. Terus sampai sekarang sudah diakui seluruh wayang. Sebenarnya bantuan dari UNESCO itu ada,
Tapi nggih ngoten niku Indonesia. Ya, Jokowi itu kan sangat-sangat anti dengan korupsi ya. Setelah dipegang Jokowi itu nggak ada yang namanya korupsi. Jari nih. Tapi kula nganu dhewe yang kula sing ngurus kok. Saya mengajukan apa? Nah, saya langsung ketemu dengan Jokowi, ada Pak Marsam, mohon dibantu Pak, kami biaya produksi itu sangat besar dan pentas cuman seminggu sekali. Maunya 3 kali Pak, kalau bisa nanti kalau lancar tiap hari. Saya ajukan 22,5 juta pada waktu 2014. Ini ya untuk reguler di Jakarta? Di Barata. Baratan. Ya, terus Pak Jokowi mendet kalkulator. Kok oke ya? Nggih Pak, anak buahnya yang terdaftar 155 belum ada pojokan. Saya bantu 2 kali dulu gimana? Matur nuwun Pak. Saya gitu. Itu dari Pak Jokowi gitu. Tapi kan waktu masih gubernur. Oh, masih ya, masih gubernur DKI 2014. Tapi kan masih digodok di PRD. Niku mandape hibah. Jadi hibah itu hanya 1,2 dalam 1 tahun. 1,2. Ning 600 men mboten nampa niku. Nggih. Pernah saya sowan ke istana waktu Pak SBY. Saya dikenalkan sama Pak Jaya Suprana. Ini Pak Marsam pimpinan Wayang Orang Barat. Oh Pak Marsam, nanti kita minum teh sambil ngobrol-ngobrol ya. Nggih. Ada Syarif Hasan, ada Ziro Wajik ya menteri itu. Nggih, masih ada Pak Andi Malarangeng, wartawan banyak. Ya, begitu ya, siap Pak. Tapi tolong hubungi yang di Semarang dan di Solo. Kan masih ada Ngesti Pandowo Semarang, Solo ya. Begitu saya pulang, saya ngelayat Pak Bustanul Arifin, itu Menteri Kehutanan apa ya? Koperasi ya. Beliau sedo, saya ngelayat. Telepon itu berdering kanan kiri. Pak nanti lewat saya bagian ini. Ya. Iku sing. Akhirnya saya tunggu nggak dipanggil Pak SBY ini piye gitu. Yang Solo datang, yang Semarang datang. Itu. Pripun mengke ngentosi kula. Oh arep mantu AHY. Kok bar mantu meneng wae. Lah nganti lengser kok meneng wae. Itu ada guyon Pak, saya ditimbali, saya dandan gareng. Nah, Jakarta lah macet lah, konco kula niku dereng dadi kena macet. Niku Pak SBY niku pas pampres sih, Pak gimana lah macet gimana? Terus kalau ke pas pampres, Pak nggak usah bingung, nggak usah risau ya. Biasanya kalau rakyat mau ketemu presiden itu protokolernya itu panjang dan nunggunya lama. Ini sekali-kali presiden nunggu rakyatnya. Itu benar itu di situ. Okay. Tuh. Oh, saya nggak ikut anak-anak muda. Ya kemarin. Yang Agustus ini kan Spanyol Mas. Oh seharusnya. Wes latihan. Lah Spanyol kan terbanyak korbannya itu. Ya. Saya yang mau ke Jerman itu cuma mendoakan toh. Itu ada dokter perempuan tugasnya di rumah sakit Jerman, duwe bojo Jerman, tapi beliau seneng wayang yang bawa itu. Terus didukung Kemendikbud ke Jerman sing nom-nom bae ya karena banyak ini Pak grup-grup yang ngirim. Kalau orang Eropa itu kan seneng wayang yang ada tariannya kaya Ramayana itu.
Jadi yang dibawa oleh orang-orang itu amatir. Oh iya. Nah, saya kan teriak, nah arep nonton wayang ya ngejak Barata, aja ngejak wong sing di duit. Berarti sing dijak anggere gelem ngetokke duit diajarin joget mangkat gitu. Nah, yang Jerman kemarin Barata, RRI Solo dan Sriwedari gabungan. Mas, jadi untuk yang adikuat dari beliau Bapak Marsam. Monggo. Ya. Ada pertanyaan dari kolom komen. Monggo. Semoga gini aja. Saya kan pernah membaca sebuah cerpen itu entah dari Mas Arswendo atau Mas Seno Aji Gumbira, saya lupa. Yeah. Tapi ceritanya tentang gini, bahwa ini nanti menurut pengalaman panjenengan. Dalam sebuah ada dalam sebuah cerita itu role itu ketika dalam pemain yang terutama yang jadi idola pada saat itu, itu berpotensi sekali merusak rumah tangga gitu pada cerita itu. Nah terus kalau dalam hubungan semacam ini ketika di dalam permainan ketoprak atau wayang itu, apa benar-benar terjadi hal semacam itu? Begini Mas, jadi kejadian di dunia itu sama kok. Kebetulan seandainya ada itu wong panggung, tapi wong kampung ki luwih akeh. Ini ya, ndelalahe wong panggung. Itu salah kok. Kowe nek seneng aja seneng wong nih. Ya tak kowe nonton, lihatlah dia jadi peran apa, seneng ngono kuwi, seneng. Ternyata perselingkuhan itu bukan hanya di panggung. Yang tidak terekspos itu kan di kampung-kampung itu tidak. Seperti artis pasti terekspos karena dia artis ya, public figure. Ya toh. Aning sing wakeh sing kampung lebih banyak gitu, Mas. Jadi dulu itu memang begitu bebasnya gitu. Memang ada 1-2, tapi lebih banyak yang di kampung-kampung itu. Tapi sekarang pasti sudah terkendali. Yang sangat drastis kan perjudian habis kan sampai sekarang. Walaupun di kota-kota besar ada sing jenenge togel itu ada. Dan pasti tentang konangan kalau sekarang. Terus kemudian yang dulu lokalisasi, gitu. Di Muntilan itu saya hafal. Dul Pasar, waktu itu. Terus itu saya ngerti. Loh, saya itu dulu punya juragan namanya Pak Soleh, namanya grup Sri Budaya. Muntilan? Bukan, dari Kediri, main di Muntilan. Itu kan akrab dengan Pak Haji apa ya? Sing Bapak Ibu Ndani siapa ya? Oh, Pak Haji, Pak Munaji, Pak Haji. Karo Pak Haji Afandi ya. Ini kakaknya lagi. Ya. Itu kan akrab banget neng Watu Congol bareng bareng konangan Pak Soleh yang juragan wayang itu neng Pasar Mati terus rapi. Iya. Waktu yang tidak hujan lagi untuk kita segera berpisah. Namun untuk penutupan mohon pesan-pesan untuk para muda, sahabat-sahabat Ansor, Lus Bumi dan semua saja yang menyimak ini, saking Bapak Marsam untuk menutup acara ini. Closing. Nggih, matur nuwun pesan kepada anak-anak muda, terutama anggota Les Bumi nggih. Sadari seni dan budaya. Cintailah budaya tradisi tinggalan nenek moyang, alat syiar agama Islam pada waktu itu yang dijalankan oleh budaya besar Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi dengan budaya pada waktu transaksi dari agama Hindu Buddha sampai ke Islam,
tanpa dengan budaya kayaknya masih sangat susah sekali untuk itu cintai, karena budaya yang saya jalankan seperti wayang orang dan ketoprak itu ambil filosofinya, ambil pendidikannya atau tuntunannya. Jadi karena kalau bukan saya dan teman-teman, siapa lagi yang akan melestarikan? Jadi tugas saya adalah melestarikan budaya ini. Nanti akan saya kirim ya. Kami adalah pelestari budaya negeri, jangan sampai punah. Jadi kalau di dunia di negara lain itu sangat dicintai, mengapa kalau bukan kita sendiri yang juga mencintai atau melestarikan budaya ini? Terus kalau bukan kita sendiri yang menghargai, siapa lagi yang akan menghargai kepada seni dan budaya kita sendiri? Ambil positifnya, buang negatifnya. Semua adalah tuntunan kehidupan manusia hidup di dunia ini, satu budaya yang sangat adiluhung ini. Terima kasih atas pejangan yang diberikan dari Pak Marsam. Kalau tadi beliau tidak kerso disebut sebagai budayawan, namun adalah saya pelaku seni. Pelaku seni, bahkan kalau saya sebut Pak Marsam ini sebagai ya budaya itu sendiri, Pak Marsam itu sendiri. Dan bahkan beliau adalah cagar budaya. Karena wayang pada saat ini adalah di asta beliau, di tangan beliau. Bagikan beliau ini membawa segenggam biji yang nanti bisa tumbuh atau tidak tumbuh, itu adalah di tangan beliau. Ini kita mendoakan pada beliau untuk tetap sehat dan selalu berkah hidupnya, dan suatu kesempatan yang lain kita bisa jumpa lagi untuk mendapatkan ujangan-ujangan dari beliau. Terima kasih. Akhirnya saya Toto Suroto yang membawakan acara ini ada kekurangan tentu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih pada Mas Dadi dan rekan-rekan sahabat-sahabat dari Les Bumi Gunung Pring, dan semua pemerhati pada malam ini. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.